Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Selasa 24 Juni 2025 tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di bumi ini kursi jabatan adalah sesuatu yang diperebutkan. Maka tidak akan mungkin orang membiarkan kursi itu kosong. Jangankan menunggu kosong, ketika ada yang menjabat atau duduk di sana pun, sudah ada banyak orang yang berusaha untuk menggulingkannya, untuk menggantikannya, untuk menempati posisi itu. Sesungguhnya Yohanes Pembaptis punya peluang yang sangat besar ketika dia hadir melaksanakan pembaptisan di Sungai Yordan. Artinya mendapat peluang besar dalam hal apa? Dalam hal jabatan Mesias atau Nabi yang kemudian, atau bahkan Elia. Di saat orang-orang Yahudi dan masyarakat umum menanti-nantikan datangnya Mesias, menanti-nantikan datangnya Nabi yang kemudian, di situ Yohanes hadir. Ketika orang-orang Yahudi datang kepadanya menanyakan Yohanes, dia tidak memakai kesempatan itu untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan kejujuran, dia berkata bahwa bukan dia Mesias, bukan pula Elia, bukan pula Nabi yang kemudian. Dia hanya perintis jalan, sebab seseorang akan datang kemudian setelah dia, dan dialah yang lebih tinggi, yang maha mulia. Keesokan harinya setelah kesaksian itu, inilah yang disaksikan Yohanes 1 ayat 29. Yesus datang dan Yohanes melihatnya. Lalu dia berkata kepada orang banyak itu, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes menunjuk kepada Yesus sebagai pembawa keselamatan, sebagai penghapus dosa manusia. Dia, Yesus Kristus, adalah anak domba Allah. Dia yang akan dipersembahkan menjadi korban perdamaian, korban penghapusan dosa dunia ini. Yohanes jujur menyaksikan dan dia benar-benar menyatakan bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kita tahu dalam pelayanan Yesus kemudian, melalui salib, Allah mengorbankan dirinya menghapus dosa kita, di mana kita yang seharusnya mati binasa, namun telah beroleh keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Penghapusan dosa ini adalah anugerah di mana kita tidak layak menerimanya, menjadi dilayakkan, dan sifatnya kekal. Allah telah menghapus dosa kita sekali untuk selamanya melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Tuhan Yesus Kristus ketika dia mati, dia telah menyelesaikan segala utang dosa kita. Tak ada pun yang sisa. Ketika dia berkata tetelestai, artinya semua sudah selesai. Semua hutang dosa, semua hukuman akibat dosa telah diselesaikan olehnya di kayu salib. Maka berbahagialah kita yang memilih Yesus menjadi juru selamat kita, karena hanya Dia yang sanggup menghapus dosa dunia ini sekali untuk selamanya, untuk semua dosa dunia ini. Sebab Dia yang telah mempersembahkan dirinya, Dia sebagai persembahan, yakni anak domba Allah yang telah dipersembahkan
sebagai korban pendamaian, sebagai korban penghapusan dosa dari dunia ini. Rayakanlah keselamatanmu di dalam Yesus. Rayakanlah penghapusan dosamu dalam Yesus dengan semakin lagi meyakini Dia, memegang teguh percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur atas anugerah pengasihan-Mu. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus untuk menghapus dosa kami dan dosa dunia. Ya Tuhan, biarlah kami bertelut di hadapan-Mu, supaya kami senantiasa tidak lagi mengulangi dosa yang telah Engkau hapus itu. Biarlah kami kiranya hidup taat kepadamu dan sungguh-sungguh mempercayai Engkau, sebab hanya Engkaulah yang menjadi juru selamat kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan kami. Amin.